Pernahkah Anda merasakan bahwa permasalahan itu datang terus-menerus? Permasalahan, bahkan permasalahan yang datang adalah permasalahan yang itu-itu saja. Datang kepada kita berulang-ulang kali. Jadi, kalau permasalahan yang sama datang kepada kita berulang-ulang kali, padahal sudah kita selesaikan sebelumnya, maka yang salah dan patut dipertanyakan bukan dari luar kita, tetapi tanyalah pada diri kita. Apa yang kita lakukan sehingga menyebabkan permasalahan itu datang terus-menerus? Jadi introspeksilah diri Anda, kenapa sih permasalahan itu datang terus kepada saya? Nah, ini ada suatu cerita. Ada seorang, ini cerita yang saya ceritakan ini adalah kejadian nyata. Jadi ada orang yang sudah pensiun dari dia sudah umur 56, dia sudah pensiun. Dia selalu mempertanyakan, karena pada saat dia pensiun dia tidak bisa naik dari jabatan yang terakhir dia dapatkan. Nah, dia selalu mengatakan bahwa dia selalu sudah berusaha semaksimal yang dia mampu dan melakukan yang terbaik yang mampu dia lakukan. Tetapi tetap saja masalah yang sama datang terus-menerus dan bertubi-tubi. Sehingga dia selalu saja stuck atau dia selalu tidak bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi karena dia tetap aja menyelesaikan masalah-masalah yang sama begitu-begitu dan terus-menerus berulang kali masalah itu datang. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik yang dia lakukan dan dia merasa bahwa itu sesuatu yang tidak adil. Nah, setelah dia pensiun beberapa tahun setelahnya, akhirnya dia merenung dan dia bercerita bahwa akhirnya dia paham mengapa dia tidak bisa naik jabatan lagi dan kenapa masalah yang sama itu datang terus-menerus. Dia tidak belajar tentang bagaimana dia bereaksi terhadap masalah yang muncul. Sehingga pada saat masalah awal muncul, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia selesaikan masalah itu dengan baik dan selesai masalahnya. Begitu lagi ada masalah datang lagi dan dia selesaikan dengan cara yang sama. Masalah ketiga muncul, dia selesaikan dengan masalah yang sama. Tetapi dia tidak pernah berpikir kenapa masalah-masalah itu muncul. Dan itulah yang dia sadari, bahwa dia salah dalam menyelesaikan masalah. Dia selalu menyelesaikan masalah yang datang, tetapi bukan dari sumber masalah itu muncul. Sehingga dia menyesal bahwa kenapa dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu ya salah. Artinya dia hanya menyelesaikan masalah yang ada tanpa dia menyelesaikan sumber masalahnya itu apa dan bagaimana itu bisa dihentikan. Itu cerita yang pertama. Dan ada lagi cerita yang kedua. Ini juga cerita yang nyata. Jadi ada seorang dokter yang dia harus sekolah, mengambil spesialisasi. Nah, dokter ini cukup hebat dan cukup cepat dia melejit untuk naik jabatan karena memang dokter ini agak out of the box ya, jadi di luar dari kebiasaan. Nah, pada saat dia lulus, dia memulai pekerjaannya dengan dimarahi oleh semua dokter karena pada prinsipnya dia mengumpulkan rantai karbon katanya gitu. Jadi pada saat dia pendidikan dia mengumpulkan rantai karbon yang artinya nilainya C semua. Nah, ternyata pada saat dia lulus dia menyesal. Dia tidak belajar dengan baik dan dimarahi oleh semua dokter. 3 bulan dia melakukan perenungan itu. Dan berusaha memperbaiki dirinya, dalam waktu 6 bulan dia begitu langsung melejit menjadi seorang direktur di tempat dia, di rumah sakit di mana tempat dia bekerja. Dan pada saat sudah berjalan 3 tahun, akhirnya dia berkesempatan untuk melanjutkan sekolah di luar kota dari tempat dia bekerja. Sehingga dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai direktur, tetapi sebagai
pelaksana, dia mengutus para wakil direkturnya dan para pekerjanya, stafnya untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, suatu saat ada masalah datang, di mana terdapat permasalahan antara perawat yang bermasalah dengan pemilik, sehingga perawat ini dia mogok untuk bekerja. Jadi para perawat mogok untuk bekerja, sehingga sang direktur dipanggil kembali. Sang direktur dipanggil kembali untuk menyelesaikan masalah karena perawatnya mogok bekerja. Jadi tetap di rumah sakit memang ada etikanya. Yang mogok tetap mogok, tapi tetap kebutuhan minimal dari pasien tetap dijalankan. Nah, kemudian dikumpulkanlah oleh direktur ini permasalahannya apa, kemudian tuntutan dari perawatnya apa. Pada saat dikumpulkan, ditanya, ada yang mau menyampaikan masalahnya apa dan tuntutan Anda apa? Pada awal semuanya takut, tidak ada yang berani menyampaikan keinginannya, tuntutan mereka apa. Kemudian ada satu perawat yang berani untuk menyampaikan tuntutannya. Sang direktur mendengarkan dengan baik apa yang dituntut oleh perawatnya. Kemudian sang direktur menutup pertemuan itu dengan, semua yang Anda tuntut itu saya kabulkan. Nah, maka di sana akan ada di sana ada tepuk tangan yang meriah bahwa apa yang dituntut semua dikabulkan. Nah, setelah selesai, maka perawat yang berani untuk mengemukakan tuntutan itu dipanggil oleh sang direktur. Tanpa diduga-duga, direktur mengatakan, Anda diberhentikan dari pekerjaan Anda. Ini uang pesangon untuk Anda dan Anda silakan meninggalkan dari rumah sakit untuk tempat dia bekerja. Jadi perawat yang tadinya menyampaikan apa keinginan dari sejawatnya dipecat. Tetapi semua tuntutannya dikabulkan. Nah, mendengar itu semua, maka tidak pernah lagi masalah itu kembali. Tidak pernah lagi ada demo dari perawat-perawat itu untuk mogok bekerja. Tidak pernah ada lagi. Dan cerita tentang ini terus-menerus diceritakan, sehingga menjadi suatu peringatan bagi mereka yang bekerja di sana, bahwa jika mereka menuntut sesuatu harus dipertimbangkan masak-masak, karena risikonya adalah pemecatan. Nah, jadi dua orang ini sangat berbeda, sang direktur dengan tadi yang sudah pensiun. Sang direktur cukup berpikir out of the box-nya, bahwa untuk mencegah terulangnya kembali, maka dia harus melakukan sesuatu, meskipun secara etik mungkin tidak elegan atau tidak baik mungkin begitu, tetapi dia cukup yakin bahwa untuk dapat menenangkan dalam waktu yang jangka panjang dan masalah tidak muncul kembali, dia harus melakukannya. Nah, itulah yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti oleh para staf dan bawahan mereka. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu, kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang diambil dan itu tidak ngetren atau itu tidak berpihak pada bawahan atau para stafnya, tetapi itu perlu dilakukan untuk mengembangkan perusahaan itu menjadi lebih baik. Nah, semoga cerita ini bisa bermanfaat ya.